Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pagi hari ini kita dapat menghadiri pertemuan bulanan PKI Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tanpa suatu halangan apapun. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon izin saya sebagai moderator dan MC pada acara pagi hari ini yang akan membawakan rangkaian kegiatan pada pertemuan bulanan. Namun sebelum kita beranjak menuju agenda berikutnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki agenda berikutnya, yaitu adalah kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahnaf. Kepada Ustadz Ahnaf dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Ahnaf atas pembacaan ayat Al-Qur'an. Semoga dapat memperlancar dan memberi keberkahan dalam acara pertemuan bulanan pada pagi hari ini. Masuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta pada Ustadz Ali Aulia. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustadz Fatur Rahman Kamal, para asatid, baik dari guru maupun karyawan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa
melangsungkan pertemuan bulanan kita yang biasa kita agendakan rutin setiap bulan. Namun pada kesempatan bulan ini sedikit luar biasa ya, karena kita laksanakan pada tanggal 10 karena ada berbarengan dengan berbagai kegiatan yang lain yang memang harus kita tuntaskan kaitannya dengan pembelajaran blog dan lain sebagainya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah membersamai kita Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang tentu akan memberikan peneguhan kepada kita semua kaitannya dengan keislaman dan kemuhammadiyahan, dan peneguhan kita sebagai seorang pendidik ya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, sebagai institusi yang harapannya nanti bisa melahirkan kader-kader, baik kader ulama, kader pemimpin, serta kader-kader pendidik di masa yang akan datang, untuk persyarikatan, untuk bangsa, bahkan juga untuk semesta ya, sesuai dengan tagline di muktamar kita pada kesempatan saat ini yang insya Allah nanti kita akan ikuti bersama. Pada kesempatan pagi hari ini tentu menjadi momen yang penting juga untuk kita merefleksikan jati diri kita sebagai pendidik, sebagai penggerak, sebagai yang memberikan celupan dan sentuhan kepada para siswa dan santri dari penjuru Nusantara, yang harapannya nanti mereka menjadi pelangsung penyempurna amanah persyarikatan, amanah Islam. Maka mau tidak mau ya tentu harus kita gelorakan dan kita terus kuatkan ya. Ya tentu spirit tidak lain dan tidak bukan adalah spirit bagaimana perjuangan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka beliau mencetak generasi-generasi setelah beliau ya, bagaimana sosok Abu Bakar, bagaimana sosok Umar, bagaimana sosok Utsman bin Affan, bagaimana sosok Ali bin Abi Thalib, bagaimana sosok-sosok para sahabat yang secara langsung mendapatkan proses kekaderan ya di Madrasah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pikir spirit momentum di bulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir inilah yang harus benar-benar tergelora ya dalam diri kita sebagai tenaga pendidik di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, baik yang notabene-nya sebagai guru maupun di dalamnya adalah sebagai karyawan. Tentu alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2022-2023, alhamdulillah kita sudah melewati ya 3 bulan pertama di tahun pelajaran yang kita lewati pasca pandemi, di mana seluruh siswa dan santri berada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Yang di tahun ini pula lah ya juga kita sudah memulai ya dengan kampus yang ada di kampus terpadu dan juga ada di kampus induk di Wirobrajan pada kesempatan saat ini. Jadi saya pikir ini hal-hal yang perlu juga selain kita syukuri, tapi juga harus benar-benar kita jadikan begitu banyak tantangan-tantangan ke depan yang harapannya nanti benar-benar Muallimin Muhammadiyah bisa menjawab ya tantangan dan amanah yang diberikan oleh persyarikatan sebagai sekolah kader, sekolah yang harapannya nanti lulusan-lulusannya itu bisa menjadi penggerak ya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Nah, mudah-mudahan nanti kita digelorakan semangat itu oleh Ustadz Fatur, dan kami mengucapkan terima kasih Ustadz Fatur atas keberkenaannya untuk membersamai keluarga besar Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang saat ini baik guru maupun di karyawan yang berjumlah ya mungkin sebetulnya ada 200-an ya, hampir 200-an ya, termasuk di dalamnya adalah musyrif. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bergabung
semuanya juga nanti bisa mendengarkan berbagai hal kaitannya dengan peneguhan, apakah kaitannya dengan keislaman dan kemuhammadiyahan di tengah tantangan-tantangan kekinian yang kami yakin nanti Ustaz Fatur juga di tengah ya bersinggungan langsung di masyarakat ya, tentu akan memberikan berbagai hal, informasi-informasi yang harapannya nanti kita sebagai pendidik di Madrasah Muallimin Muhammadiyah memberikan juga tantangan-tantangan dan yang bisa menjadi bekal para santri dan siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah ke depannya. Ya, kami pikir demikian. Nanti insya Allah setelah tausiah dan pemaparan dari Ustaz Fatur, kita juga nanti akan menyampaikan informasi dan update 3 bulan pertama kita melangsungkan proses pembelajaran di Madrasah Muallimin Muhammadiyah secara luring, dan mudah-mudahan nanti ada berbagai hal evaluasi dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan untuk pengembangan di kedepannya. Apakah berkaitan dengan keterlaksanaan kurikulum dan pembelajaran, apakah kaitannya dengan sarana prasarana, termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan kesiswaan, ini banyak ya kaitannya dengan perizinan misalnya, kaitannya dengan di asrama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti juga kita akan update dan kita akan memberikan informasi seluas-luasnya. Termasuk di dalamnya adalah kita jadikan sebagai forum komunikasi dan koordinasi. Di tengah memang dalam situasi yang minggu-minggu terakhir ini memang kita banyak juga berduka ya. Kebetulan yang akhirnya ada beberapa saat koordinasi kita itu sempat gagal untuk kita laksanakan ya karena ada berita-berita duka. Ya mudah-mudahan berita duka yang menghampiri kita yang itu menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Muallimin Muhammadiyah, yang mudah-mudahan yang tertimpa itu benar-benar diberikan kesabaran dan kekuatan, dan kita tetap berada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah dalam rangka untuk benar-benar bisa memaksimalkan ya, potensi dalam rangka untuk kita ya, beramal soleh dan lain sebagainya. Saya rasa demikian. Terima kasih Ustaz Fatur atas kehadirannya. Kami mohon nanti pencerahannya. Dan mudah-mudahan ini bisa menggelorakan kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Jazakumullah khairan. Dari kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali atas sambutannya. Baik, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fatur Rahman Kamal. Assalamualaikum Ustadz Fatur. Oke. Baik, alhamdulillah memasuki acara inti pada pagi hari ini, yakni adalah pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadirkan kader berkemajuan yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman Kamal. Beliau selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oke, pada Ustadz Fatur Rahman Kamal dipersilahkan. Share dengan share ini ke tengahnya juga naik share ini dah ini oke siap sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin qaidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi ummatihi alladzina saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqin faqad fazal muttaqun. Ustadz Ali Aulia yang saya cintai, yang saya muliakan, beserta segenap rekan-rekan di Idarah Madrasatul Muallimin Al-Muhammadiyah. Kemudian juga segenap para ikhwah, para asatiz, mudarrisun wa mudarrisat yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Tentu juga rekan-rekan tenaga kependidikan dan adik-adik santri yang barangkali mengikuti majelis online pada pagi hari ini. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita bersilaturahim. Dan tentu kita semua tidak lupa ya berdoa ya agar hidup ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sehat di dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua umat manusia. Wabil khusus di dalam ittiba kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas gangguan teknis ya, saya harus berpindah ruangan dan ternyata juga menggunakan koneksi yang lain sehingga tadi terputus. Inilah dunia digital kayak begini. Rekan-rekan sekalian, para asatiz, para muwazzafun yang saya muliakan, saya mencoba menangkap apa yang disampaikan di dalam surat yang saya terima dan sebelumnya sudah diinformasikan oleh Ustazuna, Ustadz Ali Aulia, terkait dengan majelis kita pada pagi hari ini. Kemudian saya mencoba membuat oret-oretan singkat yang saya beri judul Refleksi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita refleksikan agar kita menjadi kader profetik ya bagi persyarikatan. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada satu catatan yang menarik dari seorang pemikir dan ulama kita, Profesor Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad. Ya. Di dalam tulisannya, beliau menyatakan realitas yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat, kana alaman mutada'iyan qad syarafa an-nihayah. Jadi satu komunitas bangsa manusia yang sangat menderita hidupnya, bahkan sampai masuk kepada jurang kehancuran mereka. Dan secara singkat dapat dikatakan bahwa realitas kehidupan yang dihadapi oleh Rasulullah termasuk bangsa Arab pada masa itu adalah satu komunitas bangsa yang kehilangan sendi-sendi keimanan, sendi-sendi akidah, yang ini kemudian berdampak pada rapuhnya sistem kehidupan mereka, sosial, ekonomi, ya, politik, budaya, dan seterusnya. Bahkan nyaris masyarakat Arab pada masa itu tidak lagi menemukan cara dan metode ataupun sebab-sebab yang membuat mereka sebagai manusia yang dapat berbahagia secara zahir dan batin. Ya, kalau kita membaca ayat yang dinukil oleh beliau, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ini satu kesempurnaan dari kerusakan kemanusiaan yang sangat luar biasa.
disebabkan oleh tentu tingkah pola kehidupan masyarakat pada saat itu. Dia berakumulasi menjadi satu fakta kehidupan yang sangat nista di dalam sejarah peradaban umat manusia. Nah, fakta-fakta kehidupan mereka itulah kemudian yang secara ringkas dinarasikan oleh Al-Quran dengan satu istilah jahiliyah. Wa tab'an anhum laysu juhala fi at-taqaddum al-umrani wa at-taqaddum al-hadari. Jahiliyah tentu tidak dimaknai sebagai kebodohan mereka di dalam pencapaian infrastruktur peradaban waktu itu, baik peradaban fisik dalam bentuk arsitektural, ya, termasuk juga kebudayaan dan lain-lain. Karena fakta bahwa masyarakat Arab khususnya menjadi primadona dunia pada masa itu. Tetapi Al-Quran kemudian menggunakan istilah ini untuk menjadi simbol dari satu realitas yang dihadapi oleh Rasulullah, al-asrul jahili, masa kejahilan. Yang kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, kita hanya menemukan 4 kali kata jahiliyah terulang, dan seperti yang saya nukil di sini, yazunnuna billahi uzannal jahiliyah. Pada masa itu ada banyak masyarakat yang kemudian berspekulasi tentang Tuhan, su'uzan kepada Tuhan. Yang dalam konteks ini, zannul jahiliyah dapat kita maknai sebagai kerancuan epistemologis, framework pemikiran yang spekulatif dan skeptik. Ya. Jadi betapa banyak persoalan di negeri kita, umat kita, bangsa kita, dan kemanusiaan secara universal itu memang berangkat dari satu metode berpikir yang keliru, framework pemikiran yang salah. Ya. Jadi tentu untuk saya kira yang sering sekali kita dengarkan misalnya untuk merespon adanya berbagai macam tindak kriminal di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, taruhlah di dalam persoalan kekerasan seksual. Tapi tentu solusinya tidak kemudian mengatakan bila itu dilakukan secara sukarela, suka sama suka tidak menjadi satu pelanggaran norma dan pidana. Saya kira ini kerancuan berpikir. Termasuk juga di dalam narasi misalnya kita membangun moderatisme di dalam kehidupan keberagamaan. Tentu al-wasatiyah, kehidupan moderat tidak dipahami sebagai upaya untuk membenarkan segala kemungkaran. Jadi kalau ada kemudian orang melakukan tindakan-tindakan bahkan kebudayaan yang misalnya bertentangan dengan nurani dan ajaran agama kita, kemudian kita kritik, seringkali dikatakan kita radikal, kita tidak moderat. Nah, di sini saya memandang seperti yang dikatakan Pak Din Samsudin pada waktu seminar muktamar yang lalu, al-wasatiyah itu bukan untuk menjustifikasi semua bentuk kemungkaran, lalu mendorong umat kita agar menjadi orang-orang yang tidak punya pandangan terhadap kebenaran. Ini contoh. Saya sangat paham bagaimana kita membangun suasana toleransi di negeri ini. Kehidupan yang koeksisten antar umat beragama, kita menghormati keragaman kebinekaan, tapi tentu solusinya bukan mengatakan semua agama itu sama. Kalau kita sampai kemudian mengatakan semua agama sama, atau yang sekarang lagi tren Abrahamic faith gitu ya, agama-agama Ibrahimi, seperti di beberapa negeri Timur Tengah misalnya, tentu ini ada kekacauan di dalam metode berpikir, dan ini zannul jahiliyah, spekulatif bahkan skeptik terhadap kebenaran. Yang kedua, afa hukmal jahiliyati yabghun. Ini kejahilan, kebodohan di dalam sistem hukum dan politik. Saya kira kita semua paham bagaimana suatu kebenaran pada saat ini tidak lagi satu fakta kebenaran itu tidak didasarkan pada bagaimana bukti-bukti suatu kebenaran di dalam politik atau hukum.
tetapi lebih kemudian diwujudkan dalam bentuk viralnya suatu isu misalnya. Seringkali penderitaan masyarakat kebanyakan itu ditutup-tutupi karena ada banyak buzzer yang bekerja untuk mengatakan bahwa indeks kemiskinan kita ini tidak persoalan, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga sistem politik kita, ya, sistem hukum kita semua paham. Yang ketiga, tabarruj, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini sistem budaya yang anti ketuhanan, termasuk berbagai macam ragam tradisi yang sekularistik. Ya. Ini aspek kebudayaan, teman-teman sekalian. Bagaimana sekarang kita risau dengan anak-anak kita yang berbusana dengan baik. Bahkan seorang guru, ya, sekolah menengah atas, ya, di satu tempat di Bantul, ketika dia berupaya menjalankan amanah untuk mendidik muridnya yang kebetulan waktu itu seorang anak perempuan. Ya, diajar bagaimana menutup aurat, tetapi kemudian menghadapi serangan yang luar biasa, ya. Dan pada saat yang sama ketika ada guru yang dipersoalkan karena mengajarkan anak-anak didiknya menutupi aurat, dan pada saat yang sama bangsa ini menikmati berbagai macam keterlanjangan di depan mata. Kita seolah-olah tidak pernah risau dengan orang-orang yang membuka aurat. Dan kemudian kita merasa marah ketika ada saudara kita yang menutup auratnya dengan baik. Dan yang keempat, jahiliyah diucapkan oleh Allah, diterangkan sebagai hamiyatul jahiliyah. Ini masing-masing ada suratnya, yang saya sebut sebagai kesombongan. Ini karakter yang rasialistik. Dan kehidupan kita di era digital, teman-teman sekalian, dan tentu kita sedang berpikir bahwa anak-anak didik kita juga dijebak pada realitas-realitas semu. Kebanggaan-kebanggaan yang sifatnya semu, tidak nyata. Seperti isyarat Allah di dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi generasi kita, bahkan kita sendiri, hanya terfokus pada aspek-aspek yang bersifat zahir, artifisial di dalam kehidupan kita. Semuanya serba maya. Nah, demikian pula ketika kita membangun satu suasana spiritualitas, bahkan keberagamaan kita sekalipun, keberagamaan kita juga ya bersifat juga pop, ya, bersifat pop. Saya kira kita juga mewujudkan simbol-simbol keberagamaan kita ya tidak kurang dan lebih seperti para supporter sepak bola misalnya, karena kita kehilangan hakikat. Ya. Bagaimana sekarang orang membuat simbol-simbol tertentu untuk membuat sekat-sekat yang bersifat eksklusif bahkan di antar umat Islam sendiri. Bukankah kita sering mengatakan saya Pancasila, saya NKRI, NKRI harga mati. Tetapi perilaku hidupnya di negeri ini justru merusak Indonesia, merusak kebangsaan kita. Tapi orang bangga sekarang hanya dengan simbol-simbol yang seperti itu. Ya, merendahkan martabat kelompok yang lain dan menganggap kelompoknya yang paling baik. Ya. Ini kan mentalitas mental diabolistik, mental setan. Ya, mental setan yang diisyaratkan oleh Allah ketika iblis ya dikonfirmasi oleh Allah, ma manaka alla tasjuda iz amartuk, mengapa kau enggan bersujud ketika aku perintahkan? Dia menyatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi citra diri atau konsep diri bagi seorang iblis itu adalah rumusan-rumusan yang sebetulnya sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang melahirkan, saya kira, ketegangan di antara umat Islam pada saat ini karena lahirnya al-asabiyah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, man mata al-asabiyah itu fa maitatuhu maitah jahiliyah. Ya, jadi matinya jika demikian itu mati pada atas dasar tradisi jahiliyah. Nah, rekan-rekan, para asatiz, para muazzafun yang saya muliakan, tidak ada istilah kelima bagi jahiliyah di dalam Al-Quran. Dan karena ini adalah penjelasan dari Allah, maka keempat jahiliyah ini saya kira
sekarang termanifestasikan di dalam kehidupan kontemporer kita. Apakah itu tadi kerancuan epistemologi, pemikiran spekulatif, bahkan skeptik, ya, tradisi hukum, tradisi politik yang juga sedemikian paradoks, ya, mana benar, mana salah, tergantung cuaca politik, ya. Kemudian juga sistem kebudayaan, ya, tradisi, dan kemudian yang terakhir ini adalah sikap mental, ya. Sikap mental yang sifatnya rasialis. Nah, dalam suasana seperti ini, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, seperti yang dikatakan oleh Mahmud Al-Aqad, ya, di dalam catatan paragraf kecil beliau, ya, wasara kullu ma fihi yatatalla'u ila wad'in jadid aktsara istiqraran wa tuma'ninah. Jadi ketika jahiliyah ini termanifestasikan dalam hidup kita secara holistik, ya, multi aspek, maka sesungguhnya nurani manusia dan alam semesta ini membutuhkan suatu pegangan kehidupan yang lebih menjaminkan istiqrar. Istiqrar itu stabilitas spiritualitas, ya, stabilitas rohaniah, stabilitas macam-macam lah. Intinya katanya adalah istiqrar. Manusia itu butuh al-istiqrar, dan yang kedua manusia itu butuh at-tuma'ninah. Nah, kebahagiaan. Banyak para ahli yang mengatakan zaman kita saat ini adalah zaman di mana indeks kebahagiaan manusia sesungguhnya semakin turun, ya. Anda bisa memperhatikan sekarang dalam konteks digital saja, Microsoft merilis satu hasil penelitian. Begitu hiruk pikuk ayat-ayat Al-Quran di sosial media kita, begitu mudah kita mengakses hadis-hadis Nabi di dalam gadget kita, tetapi begitu disurvei ternyata adab digital kita 29, urutan ke-29 dari 32 negara di dunia. Artinya kita sangat rendah sebagai muslim yang besar di negeri ini. Kita hanya bertanya, lalu kemana ayat-ayat Al-Quran yang ada di meme-meme di sosial media kita? Kemana hadis-hadis yang bertebaran di handphone-handphone kita itu? Karena begitu di riset ternyata adab, ya, moralitas digital orang Indonesia dari 32 negara urutannya paling rendah, ya, rendah ketiga, yaitu urutan ke-29. Ini kan paradoks, ya. Nah, karena itu saudara sekalian, disitulah mengapa Allah kemudian memberikan satu satu gambaran kepada kita bahwa kita tidak lagi menemukan apa yang disebut dengan kedamaian jiwa, ketentraman sosial, stabilitas politik, kedamaian global dan seterusnya itu tanpa intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan sebetulnya sentuhan langit. Nah, pada saat itulah Allah menyatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat tersebut, termasuk juga di dalam surat Al-Jumu'ah yang sering kita baca, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada sebuah transformasi, perubahan yang luar biasa. Nah, perubahan-perubahan ini selain dari ada 3 kata kunci yang disebut oleh Allah, baik pada ayat yang pertama yang saya sampaikan, termasuk di dalam surat Al-Jum'at tadi yang saya sampaikan, yang menarik adalah laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah, wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum. Ada kata minhum. Jadi saya pikir sebagai para pendidik di madrasah ini, termasuk saya pribadi, ini juga guru gitu ya, ada sesuatu yang harus kita miliki, yaitu suatu kesadaran spiritual
bahwa kita ini bukan orang lain. Itu harus dipastikan. Nabi itu dengan tegas dinyatakan oleh Allah minhum. Apa maknanya minhum? Ya, jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk melakukan sebuah upaya ya memperbaiki, mereformasi kehidupan, bahkan mentransformasi kehidupan, itu tidak dirasakan siapa dianya. Nah, dalam konteks Muhammadiyah, sebetulnya penting buat kita harus feel, kita harus merasakan betul bahwa kita ini Muhammadiyah. Saya kira ini ada pesan moral yang menarik bagi kita, karena barangkali juga saya, teman-teman, dan sebagian di antara kita, meskipun kita berada di ruang besar, rumah besar Muhammadiyah, tapi seringkali sikap tutur kata, sikap hidup kita, sikap keagamaan kita, itu tidak merepresentasikan diksi minhum di dalam ayat Al-Quran. Tentu minhum yang saya maksud di sini, minhum yang lebih spesifik. Ya. Ada banyak orang Muhammadiyah begitu enjoy di Muhammadiyah, tapi dia tidak memiliki feel tentang Muhammadiyah itu sendiri. Nah, ini kan penting. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah, ditegaskan oleh Allah siapa dia, minhum, ya kan? Bahkan di dalam ayat yang lain ditegaskan lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari kata min anfusikum itu dari jamak daripada mufrad nafsun. Nafsun itu selain bermakna jiwa, diri, dan seterusnya, tapi ingat nafsun itu juga nafas, ya. Dia masih satu mustaq dari kata nafas, yang artinya nafas ini menjadi satu instrumen kehidupan yang sangat fundamental. Bukankah banyak saudara kita juga meninggal, tentu di luar takdir ajalnya tiba, tetapi juga ada gangguan-gangguan nafas. Ya, ketika orang terhenti jantungnya, otomatis juga paru-parunya tidak berfungsi dan seterusnya. Asupan oksigen yang menjadi sangat penting itu tidak bisa lagi menyebar ke seluruh tubuh. Itu pesan moral bahwa seorang nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu yang mengetahui betul, bukan hanya dari jiwa kalian, tetapi memahami betul detak jantung kalian. Orang gembira detak jantungnya bisa dikontrol. Orang sedih detak jantungnya pun juga bisa dikontrol. Orang stres detak jantungnya pun juga bisa dikontrol. Jadi itu maknanya seorang yang akan melakukan upaya perbaikan. Nah, dalam konteks ini tentu kita bagi murid-murid kita, seorang guru, seorang karyawan, seorang dosen termasuk juga di sini para pimpinan, adalah orang yang memang merasakan betul denyut nadi umat, denyut nadi santri kita. Tanpa itu mustahil, apalagi relasi kita hanya relasi yang bersifat administratif struktural, nggak akan ngaruh. Manusia bukan robot yang statik. Manusia ini makhluk yang memiliki akal, memiliki ruh, memiliki jasad yang terkait secara holistik, ya. Jadi ini disadari dulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ini gambaran konkret. Berat bagi beliau penderitaan umatnya. Ya, harisun 'alaikum. Beliau sangat begitu sayang sama kita. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim itu asma Allah. Tidak pantas rasanya makhluk diberi nama asma Allah, tapi tidak dalam konteks kenabian. Kalau kita orang-orang biasa di muallimin menyebut nama sebagai rauf, itu tidak tepat. Para ulama menyarankan kita untuk mengajarkan kita untuk menyebutnya Abdur Rauf, Abdur Rahim. Tapi dalam konteks kenabian, begitu dahsyatnya dan paripurnanya sikap kasih sayang seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberi predikat Raufur Rahim. Bahkan ketika beliau, kalau bahasa sekarang itu disertifikasi oleh Allah, kita tahu pribadi Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang paripurna, yang holistik, al-insanul kamil. Beliau seorang suami dari istri-istrinya, beliau seorang ayah bagi anak-anaknya, beliau tetangga yang baik. Ya.
Beliau seorang pengayom orang-orang miskin, tapi ingat, beliau presiden. Beliau seorang eksekutif, beliau memegang kekuasaan legislatif. Beliau juga memegang kekuasaan yudikatif. Beliau juga menjadi panglima besar. Beliau juga menata makro dan mikroekonomi di negaranya. Beliau juga mengatur relasi antar negara. Di bawah surat-surat beliaulah kemudian awal mula ketundukan daripada peradaban besar Romawi dan Persia. Beliau juga seorang muallimul bashar. Beliau seorang pendidik bagi kemanusiaan. Ya, ini luar biasa. Saya kira kita tidak menemukan ya ada orang yang kemudian meragukan sosok daripada Nabi ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya, itulah kemudian kalau kita kembali ya tentang pesan moral tadi, bagaimana sosoknya ya. Dengan sosok-sosok itulah kemudian beliau membawa 3 misi dari Allah, ya, 3 metode dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada kita umatnya. Tilawah, ya, yatlu alaihim ayatih, membacakan, menarasikan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Dan tilawah di dalam Al-Quran, membaca itu ada 2 istilah kunci yang digunakan, yang di samping ada kata tilawah dan juga ada kata qiraah. Yang saya pribadi pegang, qiraah itu adalah merangkai huruf menjadi kata, merangkai kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, dan sampai nanti narasi tertentu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kompetensi intelektual. Tetapi qiraah itu hanya bisa melakukan tafsir dalam makna memberikan makna-makna sesuai dengan kompetensi intelektual dia. Tetapi berbeda dengan tilawah. Tilawah itu kita mentakzim, kita membaca satu objek yang diturunkan oleh Allah berupa kalamullah. Ya, qaulan wa kauniyan. Ini harus dianggap sama, ini harusnya perlu kita sampaikan ke anak-anak kita. Ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran dan bisa kita baca tilawah itu sama persis dengan ayat-ayat tabi'i, ayat-ayat yang bersifat kauniyah, yang secara natural bisa kita saksikan di alam semesta ini. Nah, mengapa tilawah ini penting? Ya. Jadi membaca dengan penuh takzim, mengagungkan ayat-ayat Allah, menundukkan diri kita, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, dan kemudian adanya satu komitmen agar kita ini mengimplementasikan, mentadbiq, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perlu kita menyampaikan narasi kayak begini. Mengapa? Pada zaman itu tadi saya sebut ya, jahiliyah budaya, politik, ya, paradigma berpikir, kebudayaan, bahkan sikap mental manusia itu sudah rusak. Maka perlu disampaikan satu kontranarasi, dan kontranarasi itulah kemudian dibacakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi narasi samawi, nah ini tapi sebelum sampai di situ, saya ingin menyampaikan ayat ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kita sebagai guru juga perlu menyadari sikap kita ketika Allah menyatakan misalnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ya. Sikap kita misalnya itu sama persis dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab dan seterusnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla, itu ayat-ayat kauniyah. Nah, fenomena di masyarakat kita sekarang, mengapa semua orang bahkan mengatakan peristiwa-peristiwa semesta yang ada di alam semesta kita, ada yang disebut tsunami, gempa bumi, erupsi gunung, dan seterusnya itu dijadikan sesuatu yang universal. Itu ayat-ayat Allah. Ketika erupsi Merapi terjadi, tidak peduli agama apapun, orang mau Yahudi, Konghucu, Nasrani, Kejawen, semuanya melarikan diri dari Merapi. Karena itu ayat-ayat Allah sedang berbicara. Sifatnya eksak.
Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa ketika Allah menyatakan la taqrabuz zina, kemudian kita mengambil sikap ambivalen? Jangan kalian dekati zina. Apa sikap manusia? Sebagian mengatakan kalau suka sama suka nggak apa-apa. Padahal tidak ada ulama 14-15 abad Islam ini yang mengatakan demikian. Lalu dibikinlah narasi macam-macam. Kalau kita percaya dengan berbagai macam peristiwa alam, ya, apapun itu dan seterusnya, mengapa kita tidak percaya dengan ayat Allah, inna dina indallahil Islam? Lalu kita latah mengatakan agama apapun orang itu benar, yang penting dia orang baik. Nah, ini juga konsep yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Ini jangan sampai cara berpikir seperti ini kemudian masuk di dalam jiwa anak-anak kita di muallimin. Jadi ketika membaca ayat-ayat kauniyah, dia percaya ayat-ayat kauniyah itu tidak berlaku sendirinya karena ada kekuasaan Allah di situ. Seharusnya mereka juga meletakkan innamal khamru wal maisir itu sama posisinya. Yang namanya judi, yang namanya mabuk, yang namanya apa itu haram semuanya. Nah, ini tilawah. Tapi untuk sampai ke sana kita perlu tazkiyah. Ya, perlu kita pensucian jiwa manusia, dan Kiai Dahlan saya kira mengajarkan kita tentang kesucian jiwa. Nah, yang ketiga inilah kemudian ta'lim al-kitab wal hikmah. Ya, jadi mau tidak mau itu kesucian jiwa. Jadi tidak mungkinlah, jadi kata para ulama kita ada satu kaidah at-takhliyatu qabla tahliyah. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, maka semua bentuk kesyirikan dan kekufuran harus dipurifikasi, dibersihkan dari diri kita. Karena tidak mungkin iman tauhid akan bisa berkoalisi dengan kesyirikan, kekufuran. Itu tidak mungkin. Itu namanya manusia yang hipokrit. Ya, hipokrit yaitu kemunafikan ya. Jadi tidak mungkin. Maka ini disucikan dulu. Nah, proses kita di madrasah muallimin ini, saya kira tidak boleh kurang-kurangnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Dan taklim saya kira tidak perlu saya jelaskan. Ya. Bagaimanapun kita secara mekanisme, prosedur, dan seterusnya. Ya. Tadi Pak Direktur sudah menceritakan kepada kita, misalnya sebagian aktivitas kita. Ya, saya kira itu kita sudah paham. Tapi sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk secara holistik mengerjakan tiga metode kenabian ini. Ini dalam semua hal, bukan hanya kita sebagai seorang guru ya, tapi juga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang anggota masyarakat sekalipun, ya, sebagai seorang muslim. Ya, kalau kita tidak punya murid ya paling tidak ketika kita qu anfusakum wa ahlikum nara, kita memiliki keimanan dan dan kemampuan komitmen untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, inilah mengapa kalau kita membaca sejarah ya, orang-orang kafir itu bergembira dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Ada riwayat yang saya kira ada di Bukhari dan ada di riwayat Muslim. Ya, saya membaca itu beberapa hari terakhir misalnya. Yang ada yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari misalnya, tentu terlepas daripada perdebatan para ulama, tapi ada satu penjelasan yang mengatakan ketika di Bukhari misalnya nyatakan bahwa Abu Lahab, ya, kita tahu semua Abu Lahab, beliau adalah simbol kekufuran dan penentang Nabi yang sangat luar biasa, ya, itu dinyatakan ketika dia mati dan kemudian ada anggota keluarganya yang bermimpi dan dia mengeluhkan itu hanya karena saja dulu ketika dia mendengar kelahiran sang Nabi dia membebaskan budaknya. Nah, gitu. Ada ekspresi kegembiraan. Nah, berdasarkan itu kemudian dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ada riwayat yang seperti itu. Tentu saya katakan bahwa riwayat itu di samping persoalannya mursal, ya, mursal ada lompatan transmisi periwayatan misalnya, tetapi ada juga penjelasan para ulama yang mengatakan kalaupun toh itu terjadi misalnya, maka bisa saja terjadi secara khusus kepada dia karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga terjadi pada diri seorang pamanda Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat secara khusus, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini barangkali narasi-narasi seperti ini, saudara sekalian, dinukil ini kalau kita buka, saya tadi misalnya membuka di dalam kitab Al-Hawi, punya Al-Imam As-Suyuti, kemudian juga di kitab-kitab yang biasa dibaca oleh saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin, misalnya semacam I'anatul Talibin. Itu seorang alim kita, ya, Al-Hafidz Syamsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi, ya. Beliau menulis satu kitab Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi, itu menulis satu ansyada qasidah. Dia bersenandung satu syair. Idza kana hadza kafiran ja'azamuhu wa tabbat yadahu fil jahimi muhallada. Ya, jadi bila saja ini ada Abu Lahab yang begitu dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahkan kedua tangannya celaka, ya, kekal di neraka. Ata annau fi yaumil isnaini daiman yukhaffafun lisururi bi Ahmada, hanya karena kegembiraannya dengan lahirnya Muhammad, lalu dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Famadzannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masrura wa mata muwahhida. Lalu bagaimana dengan seseorang yang pas panjang hidupnya itu bergembira dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada saat kematiannya itu dalam keadaan bertauhid. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, tentu kalau saya pribadi, ya, sebagaimana juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apapun kebaikan orang-orang kafir di dunia ini, ya memang dia diapresiasi di dunia, dan di akhirat saya kira sangat jelas dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu kita bertemu dengan beberapa riwayat seperti yang saya sampaikan tadi itu, ya, ada kekhususan bagi Abu Thalib, bahkan sebagian ulama juga memandang kekhususan yang sama juga tidak jauh dari apa yang diberikan kepada Abu Lahab sebagai suatu anugerah. Ya. Saya kira ini penting bagi kita sebagai satu isyarat. Tentu kita di Muhammadiyah ya tidak akan melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran apa yang kita yakini, tapi ini satu hal yang perlu kita pahami. Jika orang-orang, pesan yang ingin saya sampaikan, jika orang sekelas Abu Thalib, ya, jika orang sekelas Abu Lahab saja, ya, sedemikian rupa masih berharap karunia dari Allah dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, dengan diutusnya baginda Nabi, lalu bagaimana kita? Yang dalam bait yang terakhir ini, famadzannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masrura wa mata muwahhida. Ya, bagaimana sekarang orang yang sepanjang hidupnya kita berbahagia gembira dengan Nabi Muhammad, kita berjuang untuk menegakkan ajaran-ajaran beliau dan nanti mati dalam keadaan bertauhid. Ini tentu menjadi satu sentuhan spirit bagi kita. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya hormati, di Muhammadiyah tentang, kalau saudara mengatakan bagaimana jahiliyah dalam perspektif Muhammadiyah, nah ini ada di sini dokumen-dokumen udah lama, ya, diputuskan sejak 2005 di muktamar di Malang, dikukuhkan lagi di muktamar 1 abad di Yogyakarta. Ini kan tradisi jahiliyah sebetulnya, tentu saya tidak akan terangkan ini, dilihat saja ini, ya, Anda lihat inti daripada apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah di dalam putusan-putusan resmi itu sama, ya kan? Masyarakat yang betul-betul sudah jauh daripada narasi ketuhanan, jauh daripada manhaj al-ilahi. Ya, kalaupun Islam diamalkan, Islam dilaksanakan sebagai lifestyle, gaya kehidupan. Makanya kita lihat sekarang, ya, bisnis fashion luar biasa karena Islam ini menjadi gaya yang menarik, bahkan marketable, layak dijual di pasar. Tetapi begitu Islam diupayakan menjadi the way of life, maka kita akan dikatakan radikal dan ekstrim. Ini juga persoalan yang bagi kita luar biasa. Ya. Muhammadiyah merumuskan ini. Ya, ini bayangkan 2 muktamar loh. 2 muktamar itu kan 10 tahun. Merenung, berpikir, berdiskusi, merasakan 10 tahun tentang dinamika kehidupan kemanusiaan kita. Sampai dikatakan di sini manusia modern mengalami the loss of soul, kegersangan rohani, disorientasi makna, ya, shock tentang kehidupan masa depan. Jadi ini menarik.
Muhammadiyah kita sudah merumuskan. Sudahkah kita sampaikan kepada murid-murid kita, ini loh realitas kehidupan sekarang ini, kata Muhammadiyah. Ternyata putusan-putusan semacam ini juga pun tidak banyak kita iltizam ya, committed dengan itu. Nah, Kiai Dahlan melakukan hal yang sama, coba luar biasa. Kalau kita membaca tulisan Raden Haji Hajid, ya, ternyata bagi beliau kerusakan fundamental manusia itu bukan ekonomi, bukan politik, bukan budaya mula-mula. Tetapi kerusakan yang paling fatal itu tadi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mempertuhankan hawa nafsu. Nah, ini Kiai Dahlan. Yang kalau dalam buku itu manifestasinya 3, mempertuhankan hawa nafsu. Yang menjadikan sumber kehidupan itu tidak lagi berpedoman pada meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu lebih mencintai materi manusia melebihi cintanya di atas Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, bila hidup di dalam satu tradisi yang bertentangan dengan Islam, dengan nurani kemanusiaan kita yang bertauhid, lalu kita tidak ada kehendak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga dikatakan indikator bahwa orang itu telah mempertuhankan hawa nafsu. Tapi beliau mengajarkan kita, ternyata sama teman-teman sekalian. Beliau sadar betul hidup kita ini pendek. Maka yang harus direkovery, yang harus diperbaiki pertama itu adalah tauhid. Kita temukan fitrah kita yang hilang. Karena fitratullah allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Ya, jadi manusia fitrah ini kan dua, ada fitrah yang bersifat inherent pada diri kita sebagai manusia makhluk sosial. Tapi fitrah yang bersifat manusiawi ini nanti akan riskan mengalami pergolakan sesuai dengan realitas sosial budaya politik. Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi, fa'abawahu, kedua ibu bapaknya lah yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunasiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya sebagai penyembah api. Ini aspek faktor-faktor yang bersifat sosiologis di masyarakat kita. Maka fitrah yang insani ini harus dikembalikan, harus istilahnya orang itu, harus dikalibrasi, harus recheck, harus dicek ulang dengan fitrah as-samawiyah. Dan fitrah as-samawiyah itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, beliau mengatakan kalau kita ingin melakukan recovery kemanusiaan, pertama yang harus ditemukan adalah fitrah kita yang hilang. Karena pada dasarnya Allah tidak pernah mendiskriminasi hamba-hambanya. Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Jadi la tabdila li khalqillah. Itu maknanya dua kata para mufassir atau sebagian mufassir. Yang pertama bermakna khabariyah, bahwa Allah tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi di antara hamba-hambanya ketika mereka diciptakan. Tapi la yang kedua itu adalah bermakna an-nahiyah. Jangan engkau rusak, jangan engkau distorsi fitrah yang telah aku ciptakan untukmu, yaitu tauhid. Nah, Kiai Dahlan mengajarkan kita ini. Memurnikan tauhid, jangan mempertuhankan hawa nafsu. Langkah kedua beliau juga tazkiyah. Jiwa ini harus disucikan seperti tadi saya sampaikan di atas. Beliau mengajarkan kita 3 metode yang sangat sederhana sebetulnya, zikrullah, salat, dan zikrul maut. Saya ditanya oleh seorang dosen di UAD, bagaimana kita mengembangkan atau manifestasi daripada konsep kesucian yang diajarkan Kiai Dahlan dalam masa saat ini. Saya katakan, kalau 3 poin ini ditulis dalam bentuk buku, saya kira nggak akan pernah habis-habisnya. Bagaimana kita mewujudkan zikrullah, sholat, dan yang ketiga adalah zikrul maut. Nah, jadi ini yang kedua, dan Kiai Dahlan mengatakan, kalau kita larut di dalam, karena Muhammadiyah ini, kalau kita berbicara tentang tradisi tasawuf, maka tentu dia bukan tasawuf yang bersifat jabariyah, bukan tasawuf yang bersifat fasib. Tapi Muhammadiyah ini menganut satu ajaran moral yang bersifat dinamik. Ya. Jadi kesucian jiwa itu harus dimanifestasikan, harus dibuktikan. Untuk apa engkau mengklaim telah suci jiwamu, kata Kiai Dahlan kepada murid-muridnya, kalau kau masih senang harta. Apalah maknanya semua itu? Ya, tidak ada bedanya kalian dengan Yahudi, Konghucu, dan Nasrani.
Mereka juga punya tradisi kesucian jiwa. Kata beliau tidak. Kesucian jiwa dalam Muhammadiyah harus dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat kebaikan manusiawi universal. Maka yang ketiga itulah lahir al-ma'un itu. Maka lahirlah kita beragama secara autentik ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Jadi kalau agama sebagai sebuah lifestyle, gaya hidup, nah, maka itu nanti bisa saja kita mendustakan agama. Karena kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada istilah konsep al-jihadu fi sabilillah dalam Muhammadiyah, termasuk juga macam-macam itu. Nah, ini al-ma'un. Nah, ini yang dilakukan oleh Kiai Dahlan yang dibingkai dalam satu kesadaran tentang al-asr. Al-asr ini waktu yang paling ujung dalam kehidupan produktif manusia, di ujung sore sebelum maghrib. Itu juga memberikan satu pesan moral kepada kita, ingat loh hidup ini sudah ujung. Al-asr juga memakna waktu saat ini. Maka itu ada makna kemajuan, modernitas, dan seterusnya itu juga dari kata al-asr. Maka pondok modern dalam bahasa Arab umumnya diterjemahkan menjadi al-ma'hadul asriyu. Ya, pondok modern dan seterusnya. Itu banyak sekali makna daripada al-asr itu. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau menyatakan kalaulah Allah tidak menurunkan apapun surat di dalam Al-Quran kecuali Al-Asr, maka cukup bagi manusia untuk menata kehidupannya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah saudara sekalian yang menurut saya kita kalau sebut maqasid di Muhammadiyah, dan mudah-mudahan ini menjadi tujuan pendidikan kita, menegakkan tauhid, menegakkan martabat kemanusiaan kita ya. Syariat sebagai asas ya untuk mewujudkan kebahagiaan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa kita. Segala upaya kita menegakkan masyarakat Islam yang sebenarnya termasuk madrasah muallimin, ini ibadah kita. Jadi ingat, sholat kita bukan hanya sholat ibadah, bukan hanya puasa ibadah. Mau jadi satpam, mau jadi cleaning service, mau jadi direktur, mau jadi presiden sekalipun, ketua umum Muhammadiyah, saya kira semuanya adalah sama dalam konteks manifestasi ibadah kepada Allah dan ihsan kita. Ya, untuk menjalankan itu wajib ittiba kepada Nabi, dan organisasi dijadikan di Muhammadiyah kita ini sebagai sebuah metode, ya, sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita kita yang sangat besar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan ujungnya nanti kita ketemu di Jannatun Naim. Nah, sekarang terakhir sekali Pak Ali Aulia ingin saya sampaikan tentang persoalan kita sekarang. Inti daripada persoalan kita, pendidikan kita saat ini the loss of adab. Hilangnya adab. Ya, Anda bisa memperhatikan saudara sekalian ya, luar biasa ya. Ada orang yang risau dengan sanksi yang akan diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Tapi dia tidak pernah risau dengan jiwa-jiwa yang begitu mudah terbunuh di Stadion Malang, di Malang misalnya. Kan ini juga persoalan kita. Ini contoh daripada the loss of adab. Berbagai macam upaya dilakukan agar Indonesia tidak kena sanksi dari FIFA misalnya. Tetapi tidak ada suatu rintihan ya, bahwa nyawa yang sekian banyak itu memiliki harga yang tak pernah bisa disetarakan dengan apapun. Nah, persoalan kita, mengapa suasana ini terjadi? Ya. Jadi saya ingin mengatakan, teman-teman, ini pelajaran buat kita juga ya, terkait tadi tema kita ini. Pendidikan kita ini saat ini betul-betul dalam kungkungan materialistik. Ya. Mohon maaf saya sampaikan. Ada banyak di antara kita, siapapun dia, mungkin juga termasuk saya, ya, yang begitu mendewa-dewakan apa yang disebut dengan Tuhan sertifikasi. Sehingga semua hidupnya itu sobahan, naharan, wa masaan digunakan untuk mengupload. Kadang yang diupload itu juga tidak benar. Nah, kalau kita sebagai guru melakukan hal itu, apa yang kita wariskan kepada anak-anak didik kita? Ini menjadi persoalan, karena ya kita tidak menafikan bahwa ada sistem, tapi saya ingin mengatakan ini akan melahirkan satu sikap mental, dirasakan atau tidak oleh guru-guru. Ya, lima tu'allim, untuk apa Anda mengajar? Ini juga satu hal yang penting. Ya, untuk apa Anda menjadi guru? Ya, jadi Ustadz Ali, saya kira ini penting ya. Kita tidak sedang, kalau secara sistem saya kira siapapun sekarang di negeri kita, dia tidak bisa lepas daripada regulasi, dan pemegang otoritas regulasi belum tentu orang yang seiman, seakidah, dan sepemahaman dengan kita.
Ya, ini penting ya. Inilah yang menjadikan kehidupan kita sekarang, termasuk dunia pendidikan kita ini, ya, digiring secara sengaja atau tidak kepada pandangan-pandangan yang bersifat materialistik, yang bersifat keduniaan. Ya, ini luar biasa. Kalau kita membaca narasi para ulama, ya, innama yu'tar rajula qadri niyatihi. Ini mungkin terlalu jadul ya saya sampaikan, tapi nggak apa-apa. Kita ini kan guru. Seseorang itu akan diberikan sesuai apa yang menjadi niatnya. 5 tu'allim, untuk apa Anda mengajar. 5 tata'allam, untuk apa Anda belajar. Saya kira ini penting. Ya. Husnul niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajh Allah azza wa jalla wal amal bihi wa ihya syari'ah wa tanwir qalbi wa tahliyat wa tahliyat batinihi wal qurba min Allah yaumil liqa'i. Saya tidak tahu teman-teman sekalian, seberapa kita punya iltizam, komitmen bahwa anak-anak kita ini kita jaga niatnya yang baik di dalam menuntut ilmu. Untuk apa anak-anak kita menuntut ilmu? Dunia nggak usah kita bicarakan, itu sudah pasti teman-teman. Tapi yang secara fundamental di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jamaah, kita mencari ridhonya Allah. Ya kita konsisten, kalau kita emang mencari Allah, maka kita ya nggak bisa mengabaikan konsekuensinya. Ya, kita mengamalkan ilmu itu. Kita hidupkan ajaran Allah, kita ihya syariah. Ya, kata Muhammadiyah kita di dalam maqasid, ya, 7 pokok doktrin perjuangan Muhammadiyah hanya syariat Islam sebagai satu-satunya cara dan ya metode kehidupan syariat Islam. Ya, kita tidak mungkin mencari yang lain. Itu dikatakan sejak awal dulu pada masa Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Jadi kalau ingin merumuskan sesuatu, ya kita kembalilah kepada Al-Quran kita, sunnah kita. Tradisi yang telah dibangun oleh para ulama kita. Ihya syariah. Sementara orang sekarang banyak sekali anti syariat. Nah, bahkan Pak Karno sendiri sangat sadar tentang syariat Islam ini. Sehingga beliau pada dekret Presiden tahun 59 menyatakan bahwa keharusan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu adalah bagian satu kesatuan dengan pada Undang-Undang Dasar 1945. Tanwira qalbi, mencerahkan kolbu, membersihkan batin dan dekat kepada Allah pada hari kiamat. Jadi ini niat yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang menjadi persoalan, bagaimana kalau kita sendiri belum mantap dengan ini? Maka tadi saya sebut bagaimana kita menjadi kader yang profetik. Ya, kader yang memiliki kepribadian profetik. Ya, bahasa lain dari profetik kan Muhammadiyah. Nisbat ila Muhammad, ya kan? Menjadi orang yang profetik itu menjadi orang yang Muhammadiyah. Dalam konteks kita sekarang, ya. Jadi Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab beliau Ta'lim Al-Muta'allim ini tahun 86 saya sudah hatam kitab ini ketika nyantri di Madura dulu. Ya, ketika saya melihat ya, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajduna ila al-ilmi wa la yasidun. Mereka berupaya mencari ilmu pada masa ini, masa pada saat Imam Zarnuji hidup. Ya. Mereka nggak nyampe, nggak nyanda, nggak menemukan. Wa min manafi'i wa samaratihi, dan di antara manfaat ilmu, buah daripada ilmu itu ya mengamalkannya. Tetapi apa yang terjadi? Nggak sanggup mengamalkan ilmunya. Sebabnya kata beliau rasionalitasnya adalah ya, lima annahum akhta'u tariqahu. Mereka salah di dalam menuntut ilmu tadi, wataraku syara'it. Itu syarat-syarat menuntut ilmu lepas ya. Itu tadi masalah niat, orientasi dan seterusnya itu. Ya, dualisme pendidikan. Saya kira di Mu'allim ini perlu Ustaz Ali ya, kalau kita ingin dengan pandangan-pandangan profetik an-nabawiyah, tidak mengenal kita namanya umum dan agama, tidak ada. Ya, jadi menurut saya jangan sampai kita melahirkan generasi yang split personality, yang terbelah jiwanya. Saya tidak ingin mengatakan hipokrit ya, mentalitas kemunafikan. Ini berangkat daripada pemisahan ilmu dan seterusnya itu. Ini juga penting ya. Dan yang terakhir itu permasalahan epistemologi tadi saya kira saya sebutkan tadi ya. Ya, Capra mengatakan kita berada dalam krisis global yang serius, krisis kompleks dan multidimensi, menyentuh dimensi intelektual, moral, spiritual. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah. Ini krisis epistemologi. Tadi yang disebut dengan zonul jahiliyah tadi itu. Nah, juga Profesor Kunto Wijoyo ini
Di balik kemajuan ilmu dan teknologi, dunia modern sungguhnya menyimpan suatu potensi yang menghancurkan martabat manusia. Umat manusia telah berhasil mengorganisasikan ekonomi, menata struktur politik, serta membangun peradaban maju untuk dirinya. Tapi pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa umat manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaannya. Dari mana ini? Dari zonul jahiliyah tadi itu. Epistemologi yang keliru. Nah, di Muhammadiyah kita, terakhir ini penutupnya adalah, Muhammadiyah kita sudah merumuskan ini pada tahun 2010 tentang visi, misi, dan filsafat pendidikan Muhammadiyah. Ini produk Muktamar 1 Abad di Yogyakarta, di UMY, di Sportorium ini. Ya, kalau kita memperhatikan ini teman-teman, ya, Anda bisa melihat pendidikan Muhammadiyah, penyiapan lingkungan memungkinkan seorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah. Coba, muraqabatullah sebagai Rabb dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan kesadaran spiritual ma'rifat, iman, dan tauhid. Coba lihat. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai madrasah muallimin Muhammadiyah, apa yang kita lakukan untuk mewujudkan ini? Setengah paragraf ini. Bahwa semua santri kita, semua pelajar kita, itu punya rasa muraqabatullah. Ini penting. Ya kan, apalagi saya kira dengan kampus barunya nih Satali, Masya Allah ya, malaikat semakin banyak bertanya nanti. Ini kampus baru harus semakin kuat ininya kita ini, spiritnya ini. Jadi apa yang kita lakukan agar anak didik kita punya rasa muraqabatullah? Ini putusan muktamar. Ini ketika saya tanya kepada banyak kepala sekolah nggak ngerti dokumen ini. Nah sekarang saya sampaikan lagi, nggak capek saya nyampaikan sekali. Karena tugasnya tablik itu kan menyampaikan. Masalah dikerjakan atau tidak ya tinggal nanti siapkan jawaban di hadapan malaikat saja itu. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern, mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan Islam yang untuk itu lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman kepribadian sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. Kita lihat luar biasa ini. Ya. Penguasaan langkah awal dari tumbuhnya kesadaran ma'rifat sehingga pemberikan rasional awal dari kesadaran spiritual ma'rifat kepada Tuhan. Jadi iptek kita ini seperti apa sekarang? Lab-lab kita ini seperti apa? Ya, jangan sampai lab kita ini terpisah daripada ayat-ayat qauliyah di dalam menyadarkan anak-anak kita. Nah, terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam iptek sebagai perwujudan. Coba kita perhatikan. Apapun bidang yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mahasiswa kita, murid kita, semuanya berporos pada dakwah dan tajdid, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, saya kira ini sangat penting bagi kita semuanya ya. Ya agar Muhammadiyah ini memang menjadi worldview kita ya, menjadi cara pandang kita, menjadi tasawur ya. Tasawur kita di dalam memahami realitas kita tentang apapun yang terjadi, kita harus kembali kepada kesadaran-kesadaran yang tadi saya sebut itu barangkali ini yang disebut sebagai kader ya, bukan saya ingin menggunakan karena ini kita pada konteksnya Maulid ini ya, maka saya sebut tadi kader profetik. Biasanya kan menggunakan istilah kader berkemajuan seperti dalam surat itu. Tapi hari ini saya lebih spesifik menggarisbawahi itu. Dan terus terang saya pribadi sangat bersyukur sekali kalau teman-teman melihat dokumen ini ya. Ini dokumen yang insya Allah besok dibicarakan di muktamar kita, Risalah Islam Berkemajuan. Saya termasuk orang yang sangat bangga begitu ya. Begitu kokohnya sebetulnya dasar-dasar epistemologi yang dibangun oleh Muhammadiyah. Tinggal sekarang bagaimana kita istiqomah dengan semua apa yang sudah dirumuskan. Ya. Jadi kalau ditanya apa karakter Islam berkemajuan itu kan sama dengan profetik. Ya, berlandaskan tauhidullah, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan ijtihad dan tajdid gitu kan, mengembangkan al-wasatiyah, mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semua. Coba lihat. Dahsyat betul. Ini baru sampai halaman yang ke-11. Padahal buku ini sampai halaman 84. Ya nanti silahkan dibaca sendiri. Tapi teman-teman sekalian, inilah yang saya sampaikan.
ya sebagai satu refleksi kita, kegembiraan kita, kesyukuran kita apa yang disampaikan oleh Allah ya, laqad manallahu 'alal mu'minin, dan kita paham dalam bahasa Arab al-mannu al-minnah awal imtinan itu adalah anugerah yang diberikan secara prerogatif oleh Allah tanpa perlu kita pernah memintanya. Sebagaimana kita juga lahir Islam itu sudah ada. Oleh karena ini bagian daripada karunia Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin. Ya, karunia ini harus disyukuri. Karunia ini wajib kita syukuri betul. Dengan cara itu tadi ya. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai, yang saya muliakan, saya sangat yakin 3 metode yang disebut di dalam tugas profetik kenabian itu sudah lengkap bagi kita, dan di Muhammadiyah ini sudah dirumuskan, tinggal satu yang harus kita lakukan, fastaqim kama umirta. Kita beristiqamah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka juga di Muhammadiyah kita ini ya kita istiqamahlah dengan rumusan-rumusan yang saya sangat yakin sesuai dengan semangat daripada Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Qul hadzal qaul astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Fatur Rahman Kamal atas tausiahnya. Semoga kita semua senantiasa dapat diberikan keistiqomahan dalam membawa misi kenabian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya para asatidz, barangkali ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab. Untuk para ustadz yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, ada Ustadz Akmal Wildan. Silahkan, boleh di-unmute. Terima kasih asatidz sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Ada pulpen. Mohon izin Ustadz Fatur Rahman Kamal, saya ingin bertanya. Tadi cukup banyak ya materinya dan cukup berat bagi kami karena mengingatkan beberapa hal yang menjadi tugas kami. Tapi saya ingin menggarisbesarkan tentang kalimat last of adab yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur Rahman Kamal. Saya juga mengambil beberapa referensi dari apa yang disampaikan Syed Nakwib Al-Atas tentang kondisi terkini, bagaimana adab dalam pendidikan Islam yang sudah jauh dari apa yang dituntunkan Rasulullah SAW. Pertanyaan saya simpel, Ustadz. Bagaimana cara kita menanamkan kesadaran terhadap anak-anak kita, padahal sekarang di zaman yang disrupsi ini kan anak-anak seolah-olah seperti mereka sudah cerdas akan perkembangan media sosial, perkembangan yang berkembang di sekitar mereka, sedangkan kita kan di sini harus menyadarkan bagaimana dalam menuntut ilmu itu ada langkah-langkah yang harus mereka sadari, sehingga ilmu yang insya Allah akan mereka dapatkan di Mu'alim itu akan membawa keberkahan bagi mereka. Kalau tadi kan Prof. Fatur Rahman Kamal mengambil salah satu kitab ya, Ta'lim Muta'alim, itu yang mungkin hari ini sedang kami usahakan saat di Mu'alimin, bagaimana nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu itu bisa kita sampaikan secara humanis ke anak-anak seperti itu. Karena memang melihat kondisi terkini cukup berat bagi kita karena tidak semua pemahamannya sama dalam proses pendidikan yang ada di Mu'alimin. Nah, itu yang mungkin saya minta saran dari Ustadz Fatur Rahman Kamal, bagaimana kita menanamkan tentang pemahaman, tentang adab dan epistemologis Islam yang sesuai dengan Muhammadiyah yang bisa kita terapkan di Mu'alimin dengan cara-cara yang humanis terhadap anak-anak kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz.
Saya sudah unmute, Ustaz? Ya sudah, Ustaz. Ya, jadi Ustadz kan ada dua tadi, Ustadz ya. Jadi satu hal-hal yang sifatnya kan substantif, Ustadz ya. Lalu yang kedua hal-hal yang bersifat metodologis gitu loh. Kalau di dalam pandangan kiai, ini kita bicara pesantren ya. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa rukun satu pesantren ya, atau kehidupan taruhlah yang lebih spesifik lagi yang seperti kita lah di Muallimin ini, ada 3 sebetulnya itu. Yang pertama ada nilai, kemudian yang kedua ada sistem, dan yang ketiga ada materi. Ini klasik sekali, Ustaz, kalau kita membicara dunia pesantren. Karena bagaimanapun ya, walaupun Muallimin disebut sebagai Madrasatul Muallimin Al-Muhammadiyah, nomenklaturnya madrasah, tetapi kan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari satu tren ya, tradisi pendidikan dalam Islam di negeri kita, yaitu pesantren itu sendiri kan gitu. Boarding school itu kan istilah saja, Ustaz. Tetapi substansinya kan pesantren. Nah, kalau kita berbicara pesantren, maka kita sedang berbicara ada 3 rukun tadi ya. Salah satu arkan, salah satu usul li al-ma'ahid ya. Yang pertama adalah al-qiyam al-asasiyah, nilai-nilai dasar. Nah, ini substantif, Ustaz. Ini yang tidak boleh berubah. Ini sifatnya statik ya. Dia tidak mutaghayyirat, dia sawabit. Nah, ini satu. Nah, 2 yang lain, materi ya, dan sistem, ini metodologis sebetulnya, Ustaz. Dia metodologis. Karena ini bersifat metodologis, maka baik sistem ataupun materi yang kita akan sampaikan, ini bersifat mutaghayyirat. Dia sangat dinamik. Nah, di sini saya sudah masuk konsep tajdid Muhammadiyah ya. Ada sawabit, ada mutaghayyirat ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, Ustadz, apakah terjadi perbedaan di dalam diri kita semua sebagai pemangku amanah di madrasah ini pada hal-hal yang bersifat fundamental? Ini harus selesai dulu, Ustadz. Jangan mulai dari tulab. Jadi kalau mengambil pesan moral dari ayat tadi, min anfusihim, jadi bagaimana kita merasakan dulu, Ustadz. Jadi bahwa kita sedang tidak berhadapan dengan orang lain. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan doktrin manajemen kalau kita sedang di kursus manajemen. Kita menganggap siswa atau santri kita ini sebagai customer. Itu sekular kalau menurut saya, Ustaz. Santri itu lebih daripada customer. Mereka ini, kalau customer itu, karena dia punya kepentingan bisnis, maka dia tampil sopan santun. Tapi kalau santri ini sebagai orang yang memiliki kemuliaan lebih daripada customer, ini mau diperintah atau tidak diperintah sekolah, namanya sopan santun wajib, guru terhadap santri. Tapi kalau logika kita logika bisnis customer, maka kita tidak mau melayani santri kecuali jam kerja. Begitu di luar jam kerja, kita semua cuek kepada santri. Dan itu sesuatu yang sangat menyakitkan bagi seorang santri, Ustadz. Maka pertama terus terang, kalau kita mulai dari mana min anfusihim, itu juga bisa bermakna dalam konteks ini min anfusina. Ibda binafsik. Nah, sekarang guru-guru kita ini apakah memiliki kesadaran terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental? Nah, persoalan fundamental ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan Muhammadiyah itu mengajarkan anak itu punya tadi kan kalau di dalam maqasid Muhammadiyah itu kan ada 7. Tegaknya kalimat tauhid, tegaknya martabat kemanusiaan. Kalau itu kita jadikan, Ustadz, dalam bahasa visi misi pendidikan Muhammadiyah, adanya muraqabatullah pada diri anak kita, bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni hanyalah instrumen, bukan tujuan, Ustadz, bukan tujuan. Dia instrumen, tujuannya itu khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini nilai, Ustaz. Ini kita sepakati dulu deh. Ya kan?
Dan nilai-nilai fundamental ini saya kira perlu dirumuskan dengan baik. Nah, kalau kita di Muallimin ini apa sebetulnya nilai fundamental kita yang ya saya baca sih kaidah yang diterbitkan PP Muhammadiyah tentang penyelenggaraan Muallimin misalnya, ya adalah di situ. Tapi menurut saya bisa nggak lebih spesifik lagi? Misalnya, nah kalau kita sudah ketemu itu, barulah kita berbicara aspek metodologis. Nah, di aspek metodologis ini, Ustadz, yang saya percayai itu nilai-nilai dasar yang saya sampaikan tadi. Karena kita ini hidup berasrama, Ustadz. Muallimin ini tidak sama dengan kampus yang interaksi guru, mahasiswa dan dosennya itu hanya dalam durasi tertentu. Maka saya termasuk sebetulnya agak kaget juga hari gini Muallimin kok masih pakai Zoom itu, saya juga nggak tahu alasannya apa gitu. Tapi mudah-mudahan hanya teknis saja ya. Ini juga apa? Kita ya bolehlah sebagai sebuah apa gitu, boleh saja lah itu. Tapi jangan terlalu sering pakai Zoom. Karena dia tidak bisa juga mewakili 100%. Jadi nilai fundamental yang ada di pesantren itu harus dipersonifikasikan. Sebagaimana Rasulullah. Mengapa kita begitu enjoy memahami Islam dari sosok sang Nabi? Ada satu kitab, Ustadz. Muhammadun Rasulullah SAW Qur'aniyan. Tadi pagi saya download. Bagaimana Quran menarasikan pribadi sang Nabi misalnya. Nah sekarang kalau kita, jadi Quran itu sendiri, ketika Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Quran. Maka beliau dikatakan sebagai Al-Qur'anun Natiq. Al-Quran yang bertutur. Dalam bahasa yang lain kita sebut the living Quran. Dan kalau antum membaca lagi catatan Profesor Dr. Kunto Wijoyo tentang sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka beliau adalah sosok interpreter Quran, living Quran. Beliau al-mufassir al-amali lil Qur'anil Karim. Ada pada sosok Kiai Dahlan. Sehingga beliau dikatakan seorang yang menafsirkan Al-Quran itu dalam lakon hidup secara nyata. Beliau tidak lagi menarasikan Al-Quran dalam paragraf-paragraf yang abstrak. Jadi Kiai Dahlan, mengapa Muhammadiyah dulu itu mudah dipahami oleh orang? Karena Muhammadiyah itu menyatu dalam jasad orang Muhammadiyah. Nah sekarang ini Muhammadiyah kadang terpisah dengan orang Muhammadiyah, gitu loh. Ini menjadi persoalan besar kita. Ini saya tidak berbicara santri, Ustadz. Kita berbicara guru dulu deh. Nah, jadi nabda min anfusina. Karena ini substantif. Nah, nilai-nilai dasar itu, kalau kita bicara Muhammadiyah, tentu tidak seperti pesantren tradisional dengan sosok seorang kiai. Tetapi nilai fundamental itu dirumuskan. Di Muhammadiyah ini kan nilai fundamental dirumuskan, Ustadz. Beda dengan pesantren. Dulu waktu saya mondok, kiai saya itu betul-betul menjadi personifikasi apa yang dia katakan. Ketika saya di Madura, dulu juga sama. Maka sampai hari ini, Ustadz, saya nggak lupa bagaimana cium tangan kepada guru saya. Ketika saya di Pondok Ngabar, Ustadz, saya masuk ke masjid, waktu itu bawa sandal, Ustadz. Cuman sandal itu saya tidak tumpuk. Biasanya kan yang tumpuk yang bawah kena bawah, tuh, Ustadz, biar nggak jatuh kotorannya itu. Begitu saya masuk masjid, di Pondok Pesantren Wali Songo waktu itu, masuk ke Haji Ibrahim Thayyib, Allah yarham. Dia pegang pundak saya, nak, kalau sampean masuk masjid, sandal itu dilipat, yang kotor ketemu kotor, enggak nanti ngotori karpet. Hari ini Ustadz, coba sudah berapa puluh tahun yang lalu, saya nggak lupa itu Ustadz. Jadi saya sedang tidak diajarkan teori tentang an-nazafatu minal iman. Karena seorang kiai itu mampu mempersonifikasikan tajassud, Ustaz, menjasmani nilai yang abstrak itu pada diri seorang kiai. Nah sekarang kita di Muallimin ini ada persoalan-persoalan yang serius memang, diantaranya adalah regulasi dan sistem yang memang kita tidak 100% mandiri di Muallimin. Karena kita berada di bawah otoritas negara misalnya, pemerintah. Nah, ini juga tidak mudah loh Ustaz. Sekarang Ustadz Ali ngomong apa, tapi kan sistem di kementerian ngomong apa gitu. Dan guru itu selalu tarik-menarik. Ini mau ikut SOP yang total kemana gitu. Ini juga menjadi persoalan serius. Maka terus terang saja, kalau saya pribadi lebih berpikir Madrasah Muallimin itu totalitas independen.
total independen Muhammadiyah gitu. Sehingga kita pure, Ustaz. Ya, jadi nilai-nilai dasar kita ini tidak diintervensi oleh apa gitu. Tapi ini kan pandangan pribadi loh, Tat. Nanti tidak dikira saya ngompori, bukan. Ya, karena kita nggak bisa, Ustaz. Kita ini ambivalen itu nggak bisa, Ustaz. Seharusnya begini, tapi kan aturannya begitu. Mau sampai kapan kita kayak begini, Ustaz? Dan itu dilihat oleh santri kita. Nah, inilah, Ustaz. Jadi menurut saya, mari kita rumuskan nilai-nilai fundamental dan semua orang yang ada di madrasah muallimin, dia itu terikat dengan nilai fundamental itu. Pilihannya hanya dua, Ustaz. Anda sepakat dan laksanakan nilai fundamental itu, kalau tidak silakan Anda pamit. Mohon maaf loh, Ustaz, saya agak keras. Nggak ada ceritanya kita mendidik orang itu ambivalen, nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Jadi, tapi kan mungkin terlalu radikal ya yang saya sampaikan ini. Tapi antum bertanya kepada saya kan. Jadi, dan jawaban saya ini personal. Jadi kalau kita tidak memiliki nilai-nilai dasar yang kemudian kita anggap sawabit di dalam diri kita sebagai pendidik, susah kita mengartikulasikannya, Ustadz. Masalah metode itu, Ustadz. Aduh, hari kayak begini nggak usah ngajari anak-anak kita, Tat. Mereka lebih ahli daripada kita. Cuman masalahnya sekarang, dengan perkembangan metodologi yang sangat dahsyat, mereka suntik dengan apa, Ustadz? Nah, bahan suntikan kita ini yang kadang-kadang kita sendiri berdebat antar guru. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita masih dalam persoalan sawabit itu saja masih berdebat, selalu berdiskusi nggak ujung pangkal, sementara kita sudah lampau 100 tahun, saya kira ya perlu sholat malam lagi deh, perlu sholat lain lagi lah untuk merumuskan itu. Karena nggak mungkin, Ustadz. Jadi anak-anak kita ini dididik dengan ambivalensi itu nggak bisa. Jadi ketika madrasah muallimin Muhammadiyah ini Muhammadiyah, maka totalitas nilai fundamentalnya harus merujuk kepada Muhammadiyah. Bukan kita berarti fanatik, bukan itu, Ustadz. Karena kita ini butuh kejelasan. Jadi bagi santri kita, ya saya terus terang kalau di masyarakat umum saya bilang begini, ya namanya hisab ru'yat itu silahkan, itu opsional, itu ijtihad, boleh saja. Tapi ini tidak tepat saya katakan kalau ini di madrasah muallimin. Karena anak itu harus saya ajarkan untuk meyakini ijtihad yang kita produk. Nah, konsekuensinya apa? Mereka harus paham manhaj daripada hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah. Jadi enggak bisa dong kalau saya ngajar di ruang kelas, enggak, bahwa deskripsi itu ada, Ustadz. Tapi gimana sikap kita? Ya sikap kita ya terserah kalian. Oh, itu bikin santri bingung itu. Itu contoh kecil, Ustadz. Begitu juga pada masalah-masalah akidah. Ya. Jadi saya kira tantangan berat kita di Muhammadiyah ini demikian. Karena Muhammadiyah ini banyak orang pinter, Ustadz. Di Muhammadiyah ini banyak orang pinter, wes ngatur orang pinter itu enggak mudah. Ya. Jadi kalau masalah metodologi, Ustadz, kemudian materinya, Ustadz, saya tidak ragu, Ustadz. Bahkan anak-anak kita lebih daripada kita, hanya catatan saya pribadi, kita masih perlu menggenapkan hal-hal yang bersifat fundamental dan bagaimana menginternalisasi yang fundamental itu pada kolbu Ustadz, pada cara berpikir Ustadz, juga pada sikap tingkah laku dia kepada para santri. Dan santri itu, Ustadz, yang kalau yang saya pahami, mereka menerima bukan hanya yang kita ajarkan di kelas, Ustadz. Kadang yang mereka lihat di luar kelas itu lebih membekas daripada apa yang didengar di kelas. Makanya kan ada teori kalau di dunia pesantren. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa itu adalah pendidikan. Jadi hidden curriculum di dunia pendidikan pesantren itu kadang lebih besar, Ustadz. Jadi kalau kita masih menyimpan mental misalnya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum dan seterusnya, ya repot, Ustaz. Jadi tidak boleh. Nah, persoalan pendidikan kita yang luar biasa sekarang ini adanya dualisme tadi itu. Bukan hanya masalah sistem pendidikan Islam dan tidak Islam, bukan hanya itu, tetapi kalau bahasanya Buya Syafi'i itu pecah kongsi antara kata dan keyakinan dan perilaku dan perkataan. Itu saya kira ini monggo kalau saya gimana caranya menanamkan hal-hal seperti ini kepada guru-guru kita. Persoalan dunia itu akan ngikut sih, Ustaz, kalau saya ya. Jadi persoalan dunia kita akan ngikut ya. Dan saya sangat yakin di Muhammadiyah ini seperti yang saya tulis di Facebook saya, di Instagram saya itu
ada karomah yang bersifat kolektif. Mungkin kita secara pribadi nggak punya potongan untuk dapat karomah Allah, Ustadz. Tapi Muhammadiyah ini saya sangat yakin dalam perjalanan saya kan baru jadi anggota Muhammadiyah ini hanya berapa Ustadz ya? Belum genap 23 tahun. Jadi saya jadi anggota Muhammadiyah itu belum genap 23 tahun. Jadi saya harus menggenapkan wahyu dulu ini baru agak pede bicara Muhammadiyah ini. Jadi saya baru NBM saya itu terbit pada tahun 1999 Ustaz. Jadi berbeda dengan sebagian besar di antara kita belum lahir mereka sudah Muhammadiyah. Sebenarnya malu juga saya bicara kayak gini. Sementara saya sendiri kan baru belum genap 23 tahun. Tapi kita belajar Ustaz. Nah, ini monggo ini Ustaz kita ini hanya sebagai refleksi saja. Nama judul hari ini kan refleksi Ustadz ya. Ya tentu antum alam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang dunia Anda di Muallimin. Tapi saya hanya memandang dari sisi yang makro bahwa seorang guru harus punya ini Ustadz. Ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu cara berpikir guru. Yaitu juga akan mewarnai daripada cara berpikir santri kita. Cara bersikap guru akan juga mewarnai daripada cara bersikap santri dan siswa kita. Itu lebih daripada dalil yang kita sampaikan ketika mengajar, Ustaz. Ya contohnya kita hari ini, Masya Allah ya. Kita menyebut Kiai Dahlan itu kok rasa-rasanya beliau ini masih hidup, Ustaz. Padahal kalau dicari, kitab apa yang ditulis oleh Dahlan, itu tidak seperti kitab yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari, Ustaz. Tapi Masya Allah, ini dijaga oleh Allah secara dalam nalar kolektif kalau Muhammadiyah itu terjaga. Sampai hari ini alhamdulillah terjaga. Maka mudah-mudahan kita di Muallimin demikian. Jadi sekali lagi Ustadz, kata kuncinya ibda binafsik. Ya. Terlalu banyak teori yang canggih pada hari ini, tapi kesimpulannya adalah dari apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, kembali juga kepada penjelasan Profesor almarhum Kuntowijoyo. Kiai Dahlan ini adalah the living Quran yang sanggup menerjemahkan Quran bukan dalam narasi makna-makna yang panjang, tapi real dalam kehidupan nyata, bahkan melintasi 100 tahun kita masih merasakan tafsir konkret dari beliau itu. Kalau tafsir Al-Ma'un dalam narasi Ustaz, dulu sejak zaman para sahabat sudah ada Ustaz. Di mana yang konkretnya piye? Nah ini saya kira apa yang saya sampaikan yang tadayun ini juga ini yang saya yakini Ustaz. Jangan sampai terakhir kita seperti kritikan Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali itu punya kritikan. Dia bilang hari ini kita menghadapi sesuatu yang menjijikkan di dunia Arab. Dia bilang lebih mengerikan daripada alat perang, kata Muhammad Ghazali. Apa itu? At-tadayun al-maghsyus. Religiusitas tipu-tipu, kata beliau, gish. Jadi Timur Tengah menampakkan diri sebagai komunitas yang sangat dekat dengan agama, tapi sebetulnya juga tidak demikian. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Syekh Allah Yarham Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama di Mesir, Ustaz. Wallahu ta'ala alam Ustaz, ya. Saya kira dicukupkan saja, di samping waktunya sudah habis, tapi juga nanti tambah sedih kita Ustaz. Ya, jadi kita cukupkan saja. Terima kasih atas kesabaran. Khairan, wallahu taala a'lam bissawab. Oke, baik, terima kasih. Kami aturkan sekali kepada Ustadz Fathur Rahman Kamal atas tausiahnya. Ya, mungkin untuk selanjutnya barangkali dari pimpinan, pengumuman dan informasi dari pimpinan kepada Ustadz Solihin, dipersilahkan. Ustaz Fathur, jika mau mendahului nggak apa-apa Ustaz Fathur. Fathur suwun. Oke, terima kasih. Matur suwun Ustaz. Jazakumullah khairan. Wafaqana Allah iyyakum lima fihi ridhah wa salahul Wa'iyyakum. muslimin. Assalamualaikum. Wa'iyyakum insyaallah. Jazakumullah Ustaz. Wa'iyyakum Ustaz. Wa'iyyakum Ustaz.